Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 6 ya? Sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Guru, dan kali ini Allah menakdirkan lain kita berjumpa di media YouTube seperti ini. Dan tidak lupa mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anakku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya keberkahan ilmu dan menjaga kesehatan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita dan semuanya. Dan semoga Allah mengangkat segala penyakit di keluarga kita, di saudara-saudara kita dan seluruh saudara-saudara kita yang muslim, terutama di Indonesia ini, agar terhindar dari penyakit corona, sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya sehat di rumah dan tetap semangat untuk belajar biarpun lewat YouTube seperti ini. Dan jangan lupa selalu membantu orang tua dan jangan main-main kemana-mana ya. Tetap jaga kesehatan. Anak-anakku, sekarang kita berjumpa di hari pertama ya pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini dengan Pak Ubay. Sekarang kita di pembelajaran dengan judul Indahnya Saling Menghormati. Ya, ini pembelajaran pertama anak-anakku. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya, di judul ini atau bab Indahnya Saling Menghormati, kita akan mengenal yang pertama yaitu pengenalan surat Al-Kafirun. Yang kedua, pertemuan nanti kedua insya Allah akan membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Yang ketiga, menulis Al-Kafirun. Yang keempat, isi kandungan surat Al-Kafirun. Oke anak-anakku, yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan surat Al-Kafirun. Ya, teman-teman, anak-anakku semuanya sudah hafal ya surat Al-Kafirun ya. Ya, sekarang kita baca dulu. Ayo kita baca bareng-bareng Al-Kafirun. Yo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bareng ya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, anak-anak udah hafal ya, kebanyakan sudah hafal, dan sekarang kita berusaha untuk mencari tahu apa isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Dan biasanya kan cuma hafal ya, tapi sekarang di perjumpaan kali ini Pak Guru akan menjelaskan apa sih isinya, atau jangan-jangan cuma bacaan-bacaan doang, tapi ternyata isinya dalam sekali ya anak-anak ya. Ya, sekarang kita lihat dulu, baca sembari dengan membaca terjemahannya ya. Nah, ini terjemahannya anak-anak ya. Sekarang ayo kita terjemahkan. Ayat pertama ya. Kalau bismillah udah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang langsung ke ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai Muhammad. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, hei orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Itu ayat pertama. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, orang kafir itu diberi penegasan oleh Rasulullah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, terus kata kedua, kalimat kedua, atau Allah yang memerintahkan kalimat kedua, wala antum, dan kamu
'abiduna ma a'bud, bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi, hei orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya, jadi di sini tegas. Kamu menyembah itu, ya udah, kamu menyembah itu, aku menyembah ini, yang menyembah ini, ya. Aku menyembah Allah, aku menyembah Allah, kamu menyembah itu, yang menyembah itu, ya. Lah, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu terjemahnya anak-anak, ya. Sekarang kita masuk ke pengenalan surat Al-Kafirun. Apa sih surat Al-Kafirun, bagaimana? Nah, jadi anak-anak, ini dibaca. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun itu ada 6, ya. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan. Pupusnya harapan itu artinya menyerahnya orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau artinya itu orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ya, jadi anak-anak, dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan agama di Mekah, itu kan banyak sekali yang menyembah berhala-berhala, ya. Banyak menyembah berhala. Ketika Rasulullah mengajak umat Islam, mengajak umat Mekah untuk menyembah Allah, mereka itu seperti menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, aku mau menyembah Tuhanmu, ya. Tapi dengan catatan, kamu harus menyembah Tuhanku dulu, nanti aku menyembah Tuhanmu." Nah, jadi harus gantian gitu, ya. Kadang nanti Nabi Muhammad menyembah berhala, ya. Nanti orang-orang Mekah menyembah Allah. Dan Nabi Muhammad lalu diberikan wahyu oleh Allah surat Al-Kafirun ini. Yaitu intinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi tidak saling menyembah. Paham anak-anak, ya? Ya. Sekarang ini kandungannya, ya. Kandungan dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, kita umat beragama harus saling menghormati, ya, toleransi. Ya, teman-teman, anak-anakku semuanya, kita harus saling toleransi, ya, walaupun kita berbeda agama, karena kita sama-sama manusia, ya. Kita saling membutuhkan bantuan, saling membutuhkan teman. Jadi kita harus saling menghormati. Terus yang kedua, bebas beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali yang berbeda. Jadi bebas, silahkan. Yang penting apa? Jangan saling mengganggu. Apalagi sampai di berita-berita itu saling mengebom. Jangan, nggak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk berdakwah yang santun. Ya anak-anak, jangankan kepada orang lain, ya. Kepada tumbuhan, kepada hewan, kita juga diajarkan untuk saling menyayangi. Kepada kucingnya, anak-anak punya kucing di rumah, kita disuruh memberikan makan, ya. Bahkan ada sebuah cerita dulu di zaman Rasulullah, ya. Rasulullah menceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang dia itu ahli ibadah. Ahli ibadah itu rajin sholat, ya. Tapi masuk neraka, anak-anak. Kenapa? Karena dia menelantarkan kucing. Bayangkan, ya. Jadi buat anak-anak semuanya, jangankan kepada manusia, ya, kepada kucing, kepada tumbuhan pun kita harus saling menyayangi. Terus yang ketiga, toleransi hanya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, maksudnya anak-anak, jadi kita boleh saling menghargai, saling toleransi, itu hanya masalah urusan sosial. Sosial itu maksudnya urusan, ya, pertemanan, ya, sekolah, belajar. Tapi nomor 4, batas-batas toleransi bukan dalam hal akidah dan ibadah. Jadi dalam hal ibadah, dalam hal keimanan kita nggak boleh toleransi, ya. Jadi misalkan
sama temennya, kamu sekarang nyembah Tuhanku ya, besok aku nyembah Tuhanmu. Nggak boleh seperti itu anak-anak ya. Sekarang kamu ikut ke masjid ya, besok kamu ikut ke sini ya. Nggak boleh ya. Jadi tetap kalau masalah ibadah, silahkan kamu beribadah, silahkan aku juga beribadah. Tuhanmu itu ya silahkan, Tuhanku ini gitu ya. Tuhanku Allah ya. Jadi dalam hal ibadah dan akidah itu tidak toleransi. Tapi kalau masalah sosial, di masyarakat, pertemanan, masalah perdagangan itu boleh. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Ya. Berhubung ini sudah selesai materinya, Pak Guru memberikan permainan ya. Pak Guru memberikan permainan. Yuk sekarang kita membuat poster ya, membuat poster. Posternya anak-anak boleh nanti menuliskan di kertas folio ataupun kertas tulis biasa. Tersilahkan, nggak apa-apa, apa adanya di rumah. Boleh nanti hanya menggunakan pensil boleh, hanya menggunakan pulpen boleh, menggunakan pensil berwarna juga boleh. Terus yang penting ada tulisannya. Kalau dikasih gambar boleh, kasih gambar gunung boleh, kasih gambar apapun boleh. Yang penting ada tulisannya. Terserah anak-anak milih yang mana. Satu, posternya itu bertuliskan bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Yang kedua, hargai umat lain beribadah ya. Yang ketiga, hidup rukun beragama. Yang keempat, toleransi yes, saling sembah no. Toleransi yes, saling sembah no. Paham anak-anak ya? Dituliskan, digambarkan di buku, lalu nanti hasilnya difoto, kirimkan ke WhatsApp ya, ke grup WhatsApp. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Pak Ubay. Bila ada kesalahan Pak Ubay mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.